Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel MN Fuadi DWP. Ya. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh seorang anak manusia berbisnis batu. Ini kuningan, Pak. Jadi untuk menjadi sukses itu tidak hanya bisnis-bisnis yang mewah, bisnis-bisnis yang glamor, tapi ternyata berbisnis batu akik maupun batu permata ternyata bisa memberikan hasil, bisa memberikan perjuangan, bisa memberikan kesuksesan, dan itulah yang telah dilakoni oleh Mat Gani atau sering dipanggil Babe ya. Jadi Babe ini menggeluti bisnis perbatuan ini sejak tahun 1973, dan bisnis ini pun diteruskan dari almarhum ayahnya, almarhum Ibrahim, yang juga sudah menggeluti bisnis perbatuan ini sejak tahun 1950-an. Dan mereka menjalani bisnis itu di daerah Pasar 16. Jadi kalau Anda berada di sekitar Pasar 16, itu nanti di dekat toko Budiman, itu nanti Anda akan ketemu dengan seorang laki-laki keturunan India yang sering dipanggil Mat Gani atau Babe, dan beliau sudah menjalani bisnis itu sudah puluhan tahun dan sudah menjelajahi beberapa negeri untuk mencari batu ataupun untuk menjual bisnis batu. Amerika, Singapura, India, dan Thailand. Dan di Indonesia juga beberapa kota juga sudah dirambahnya, Yogyakarta, Solo, dan sebagian Jawa. Bagaimana perjuangannya? Mari kita ikuti laporan berikut ini. Ketika orang belum banyak menggeluti bisnis perbatuan, Babe sudah terjun ke dalam dunia bisnis ini. Ketika tahun 2013, 2014, dan 2015, bisnis batu booming dan semua orang tergila-gila kepada batu, bisnisnya semakin meningkat dan dapat bertahan. Dan ketika booming batu pun kemudian melanda bisnis ini, semuanya lesu, beliau masih salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang raja batu. Bukan cuma di Cinde, kamu di Palembang, di Sumsel ini kalau. Ya, Sumsel ya. Jadi kamu tuh mulai tahun berapa tuh? 73? 73. Dari tahun 70-an. Jadi beliau ini, siapa nama kita, Pak? Ahmad Gani. Pak Ahmad Gani ini sudah menekuni dunia perbatuan Dari tahun 73. dari tahun 73. 73. Iya, musim batu itu 2014. Sampai 2016. Jadi puluhan tahun sebelum musim batu, sebelum booming batu, beliau ini sudah menekuni bisnis batu. Sudah ke mancanegara, Malaysia, sudah keliling Thailand, Singapura. Malaysia, Thailand, Singapura, ke mana? Amerika belum? Belum. Ini apa? Cina sudah? Belum. Arab Saudi. Arab Saudi. Nama mana nak ceritanya? Coba Pak Ahmad Gani, cerita mana kamu mulai bisnis dulu? Dari dulu pasti bujangan Dari Bujangan. Dari Bujangan. Iya. Dari tahun 73 Mm-mm. sampai keliling naik kapal. Waktu itu naik kapal PJKA, kapal yang Halimun sama Krakatau. Ke Jawa itu? Ke Jawa. Iya. Itu mencapai waktu sekitar 6 jam. Nyebrang Bakahuni itu, Pak? Jam berkahunnya. Kalau dari Palembang ke Bakau itu naik apa dulu? Kereta api. Oh, kereta Berhenti api. di Panjang waktu Oh, itu. sepur apa namanya waktu itu, Pak? Waktu itu sepur yang Ekspres. ekspres yang Apa kabar? berasap. Oh, Yang kabar. berasap itu tengkol. Iya, pala hitam itu, Ya, pala hitam. Oh. Kapal itu 6 jam posisinya. Iya. Tengah laut berangkat jam 12 siang malam. Ada juga yang berangkat 12 siang. Iya. Mencapai Merak. Dari Merak ke Jakarta masih mencapai 3-4 jam waktu itu. Iya, bukan kamu tuh bisa bisnis batu itu mana ceritanya? Dari wong tua aku. Oh, dari orang tua. Dari bapak aku. Dari tahun berapa kalau bapak gitu tuh, Pak? Bapak aku jual batu dari tahun 50-an. Oh, 50-an. Jadi Di Malaysia tuh bapak aku. 5 tahun sebelum merdeka ya. Iya, bapak. Itu di Malaysia mulai bisnis itu. Bapak aku di Malaysia langsung ke Lembang. Oh, ya. Kemudian kamu ke tahun Aku 70. menerus ke Iya. Menerus ke apa sebelum tahun 70 sudah mulai melo-melo Bapak? belajar sama bapak. Oh. Terus nurunkan anak juga, anak belajar lagi sama kita. Nah, kalau di Palembang di mana waktu itu, Pak? Tahun 73 tuh, Pak. Di cepat 16 ini. Oh, di 16 inilah. Di sinilah tempatnya. 16 ini lah.
Apa Saya suar depan situ. Di mana? Di toko saya suar. Oh, ada toko di situ ya? Ya ada saya depan itu numpang juga. Oh, numpang. Belakangan di sini kita duduk. Ya, dari sini sejak tahun berapa? Sini tahun 2020. Nah, sekarang kita cerita yang di Jawa tadi. Nah, kalau di Jawa tuh belinya di mana waktu itu, Pak? Di Rawabening. Rawabening. Sudah ada Rawabening, Pak? Belum itu, waktu itu Kebun Pala masih. Oh. Kebun Pala di Mester itu dekat Kampung Janda Urip. Oh, ya Uri Sumaharjo. Uri Sumaharjo. Oh, ada yang Kodim itu, Kodim. Ada Kodim itu, Kodim itu, ya, depan gereja itu. Di situ batu. Sekarang juga masih ada jualan. Cuma sepi. Oh, sepi. Dulu pusat di situ dulu zaman itu. Oh, jadi kawan-kawan ternyata kalau di Jakarta dulu sebelum ada Rawabening itu di Kebun Pala, Pak. Kebun Pala. Di Urip Sumaharjo di Kodim Kita itu. berhenti mobil juga waktu itu di lapangan Banteng. Dari Bakau tadi. Dari Merak ke lapangan Dari Banteng. Merak ke lapangan Banteng. Banteng. Zaman itu lapangan Banteng yang depannya itu ada Masjid Istiqlal sama Hotel Borobudur. Jurusannya. Gereja tadi. Iya. Nah, kalau batu waktu itu batu apa, Pak? Jenis yang kira-kira waktu itu yang bisa rami atau Zaman itu Berasia, King Sapir laku. Kalimaya waktu itu. harganya berapa tuh, Pak? Murah zaman itu murah maklum baik gitu. Iya. Maklum zaman itu lupa kali, Pak. Lupa lah, ada yang tak tahu berapa itu. Sapi-sapi Selon juga murah zaman itu. Oh. Tahun 90-an itu murah Iya. Jakarta. Nah, tahun 73 kamu kemudian di sini, namun itu sudah maju, Pak. Alhamdulillah masih banyak. 2003 tahun 82 kita kawin ke istri. 82. Punya anak, besarkan anak, sampai kawin ke anak. Ya. Jadi alhamdulillah rezeki dari batu itulah. Nama mana, Pak? Ada liku-liku. Misalnya kan kamu tahun 7 itu ke omsetnya berapa kalau kamu sekali belanja waktu itu? Waktu zaman itu kan kita masih minim lah masih zaman. Masih ya. Minim waktu itu masih transportasi juga masih minim. Sudah itu pula kebutuhan juga masih minim zaman itu. Iya. Tidak besar macam sekarang ini. Iya. Kebutuhan kita ini masih banyak. Sekarang ini kan macam-macam Iya. macam-macam sekarang hidup ini. Hidup ini tambah besar sekarang ini. Nah, tapi kalau keuntungannya mana kalau Ya relatif zaman- lah. Zaman itu relatif buat makan alhamdulillah lah masih. Tapi gambaran Pak ya, Pak, waktu itu lah banyak loh yang jual batu tuh. Sepi masih dikit. Ada orang berapa gitu? Apa Di kamu pasar tahu, ini paling Pak Lemiko. Oh. Pak Lemiko Masih ada sampai sekarang? Ada yang tidak kate. Yang masih siapa kira-kira? Paling keluarga kita lah masih. Oh, masih ya. Di Sinde itu waktu itu masih 2-3 ekor lah jual batu. Oh, Macam itu. yang dari sini dulu. Iya, zaman di Sinde. Macam itu. Jakarta juga sepi zaman itu masih. Kami ini kan selain batu juga Barang-barang ring-ring macam-macam, ya. iya. Yang barang-barang kuningan ini. Iya, iya. Oh, dari zaman dulu ya. Dari zaman itu. Ya kita jual apa adanya baik. Iya. Jangan sampai kita bohongi wong. Nipu dagang batu ni prinsip cikau. Jangan kita nipu wong, tak boleh mudik wong. Iya. Kalau aman. Awet masih alhamdulillah. Panjang umur, sehat, banyak rezeki. Iya. Jangan mudik wong, jangan nipu wong gitu. Kan Itu masih baik. pasti balik lagi yang dengan. Iya. Nah, Pak, kalau kamu kemudian mulai ke luar negeri itu mulai tahun berapa sih, Pak? Kan Itu- menikah tahun 82 ya? Iya, 97 waktu asap itu. Waktu Kabut asap. asap kabut itu. Mm-mm. Aku mulai merintis dari waktu itu Palembang Jambi, Jambi Tungkal, Tungkal Batam, Johor Baru, Kuala Lumpur. Itu beli atau penjual gitu? Beli Oh, beli. Jadi beli di Johor Baru. Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Memang jauh, Pak, harga dari Rawabening dengan Zaman Johor itu Baru. memang zaman belum ada internet di sini lumayan. Tidak ada online ini. 97 itu kan waktu reformasi ya, Iya, cuman 98 waktu ya. itu zaman itu sampai tahun 2002-2004 belum ada online macam ini. Ya. Kita jual batu macam monopoli gitu. Oh, jadi justru Bapak ini kan sejak ada online ini kan mulai Agak banyak saingan ya. Saingan sudah itu kita juga nak merangkak keluar mana-mana ke Solo, kemana-mana ke Jambi, keliling-keliling sudah agak payah. Sebab ada penghasilan kurang. Ya kalau dari Johor itu kemana lagi Pak? Kuala waktu Lumpur. itu? Kuala Setelah Lumpur langsung Thailand. ke Thailand. Iya. Jauh lagi harganya Pak Thailand Pak. Memang murah, cuman ongkosnya, biayanya, resikonya. Hmm. Resiko tinggi daerah itu. Iya, iya. Kalau di Thailand itu batu apa, Pak? Macam-macam sapi, rubi, jamrut banyak. Oh, langsung tapi Pak. Banyak. Iya. Itu Kita juga belinya bongkahan atau sudah jadi, Pak? timbang kerat. Oh, sudah jadi, Pak. Per piece, per kerat ada juga. Kaget di sini kita jual dalam jumlah banyak juga. Iya, kita jual ya pacar kita Perkodian, atur lah, macam mana. eh. Iya. Jangan ada perkodian tidak batu luar. Oh. Kecuali batu Jawa aki kodian. Oh, kita jadi jual langsung ke pembeli ya. Jadi memang seluruh orang yang hobi-hobi batu itu barangkali kenal kalau sama Banyak. kamu. Ini memang banyak benar. Apalagi pedagang gitu. Iya, pedagang banyak. Nah. Yang penting kita prinsip itu baik sama uang ni lah. Ya. Perkataan mulut, jangan kita nyakiti uang, jangan kita nyinggung uang, pedagang ini.
jangan sampai budi ke uang. Ya. Nah tahun 97, 98, nah 98 itu waktu Reformasi. dolar naik itu kira-kira Stop mana? dulu. Oh, stop. Akhirnya 98 sampai 99 tahun 2000 baru bergerak lagi. Ya. 2 kali lipat dolar waktu itu Oh kan? iya, waktu itu dolar kalau nggak salah 18.000. 18.000. Itu Iya. kira-kira ini merugikan atau ini Mana Pak, bisa kalau- kita beli rugi Nggak lah. bisa beli lagi. Tidak ada jangkau lagi. Jadi barang modal ini Berat. kita nak beli lagi tak 3 kali lipat. Mencapai dolar waktu itu masih 10.000 baru saya bagi lagi. Ya, 2000 berapa? 2003 waktu itu. 10.000 itu 2004 kalau salah. 2004. 2004 2005 Oh, mulai lagi jalan ke Thailand, waktu itu. ke Malaysia. Iya. Itu. Jadi kalau pergi itu juga memang sengaja beli itu sambil jalan-jalan itu, Pak. Kalau sambil jalan sambil beli. Ya, Ajak ngajak keluarga refreshing, ya. ajak keluarga. Yang kalau di foto di, Happy-happy. Jadi di kita Facebook kamu tengok, ya. sambil kesenangan itu lebih dari harta. Iya, Kita hidup iya. ini mesti senang. Iya. Senang juga jangan sampai nginjak kepala uang nggak boleh. Iya. Kita senang, jangan sampai nyakiti uang. Sama-sama Tidak senang boleh. lah. Tidak Ada. boleh. Jadi sama-sama senang. Yang penting kita senang, uang senang. Iya. Sama-sama baik. Jadi berkawan baik kalau hidup. Nah, kalau tahun 2014 2013 yang booming itu kamu posisinya tetap masih ini, Pak, masih bertahan ya. Masih bertahan, alhamdulillah. Malah lebih Alhamdulillah, kuat sampai kali ya. Banyak budak-budak macam maju galau. Anak-anak aku dua macam maju galau sampai waktu itu. Ada punya berapa ini petak waktu itu? Di sini ada. Kini ada ngembek budak. Di sini 2 Ya budak-budak lah. Ya si Rudi sama nih Chandra. 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 Dia juga ngembek waktu itu. Tapi tidak ngembek lagi, dia melok sini lah dia. Ya. Di sini lebih nyaman untuk aku. Iya. Dia ada bantu aku dulu. Pak, kalau kamu misalnya ke Thailand, ke luar negeri itu setahun itu berapa kali, Pak? Sejak 2003 itu biasanya, Pak? Wah dulu aku mencapai kalau 2003 2004 itu macam 10 kali sebulan. Setahun. Oh, hampir 3 bulan Hampir ya. tiap bulan. Iya, iya. Pernah naik pesawat sampai sebulan tuh 7 kali 8 kali naik pesawat. Ke ini Jakarta. Jakarta, Solo, Thailand. Oh, Malaysia. kita dari Dan beli ke transit- luar transit. negeri, kakek jual di sini juga bukan cuma di Palembang berarti, Pak? Solo, Cirebon, Solo, Cirebon, Jogja, Jogja, Rawabening juga. Lampung. Ada juga sebagian kawan-kawan yang perlu kita bagi juga sebagian. Berarti kamu ini sudah termasuk pemasok Tidak regional juga. juga. Waktu itu keadaan waktu itu sekarang ya keadaan. Iyalah kita. waktu itu ya pemasok Iya, termasuk zaman itu, alhamdulillah. ngisi-ngisi seluruh Indonesia Kalau lah bening ya. nggak boleh ngisi aku cuman di Jakarta apa Solo. di Solo be kadang-kadang antar kawan-kawan tidak. Ya. Kalau kalau bening tidak itu kan mau banyak sudah bos-bos besar Langsung. banyak. Gitu kan bagi orang kecil ini jualan apa adanya tapi yang penting kita baca bergerak. Ya. Itu biar alhamdulillah. 2014 sampai sekarang dan 2016 2017 itu mulai turun lagi gitu ya. Ya, tapi kita alhamdulillah masih berjalan. Iya, Alhamdulillah. karena kita kan sudah punya ilmu dah. Sudah kan, ya? ilmu sudah itu ilmu dengan kita kebenaran kita, Ya. jujuran kebenaran dagang. Dagang ini simbolnya itulah jangan kita budi uang, jangan nyakiti uang, Ya. nah, jangan sampai kita ngecewa. Iya. Kalau cak batu itu paling mahal berapa, Pak? Kita pernah jual, Pak. Misalnya batu-batu permata tuh, Pak. Dulu Cak pernah sampai ada sapi. yang 5 juta sebiji, Siko itu. 10 biji. Itu berapa kerat itu, Pak? Robi pernah sampai 10 juta sebiji punya. Zaman itu. Sekarang mana laku lagi lah. Ya, siapa nak beli lagi? Waktu. Kalau cak batu raja itu, Pak, bacan itu. Belum pernah aku jual itu. Oh, dia sudah pernah main bacan, Sudah pernah main bacan, batu raja. Aki permata tuh lah, ya. Kalau permata itu lebih permanen, Bro, ya. Permanen itu mencakup seluruh dunia. Ya. Seluruh dunia mencakup sampai Malaysia, mana-mana Thailand Ya. dan seluruh Indonesia mencakup itu. Kalau batu raja itu cukup untuk batu raja itu Lokal baik. lokal baik banyak. Pak, kalau misalnya kita nilai barang batu permata itu, Pak, ya, dari apa indikator? Dari bersih, apa ukurannya, apa warna, apa mana kira-kira? Tidak Tengok masalah bisa situ mahalnya juga. itu. Kadang-kadang tergantung rezeki itu. Walaupun barang mahal itu sekalipun kalau ada beli cuma itu. Walaupun barang jelek sekalipun ada kotor ada apa. Kalau memang rezeki, Ya. alhamdulillah dibeli uang. Memang ketemu, ditemukan oleh Tuhan Nasib. itu, ya, nasib. Batu ini nasib dan bagian jual batu. Rezeki nasib bagian. Berarti kamu tuh ada kalau Pak modal ada, nasib ada, bagian Modal ada. seala kadarnya beda. Ya. Alhamdulillah namanya. Ya. Jadi jangan kita minyak ke pucuk tak boleh. Ya. Yang penting di bawah kita masih banyak. Lurus bela, Pak, ya. Iya lurus. Ke bawah tidak, ke pucuk tidak. Santai baik. Makanya bertahan ya, Bapak. Bertahan alhamdulillah. Sampai minyak bertahan kita masih. Iya. Umur aku lah 65 sekarang. Dari mulai tahun itu kamu berapa? Jadi tiga tuh umurnya sekitar 14 tahun. 14 loh dari ini ya. Jadi berarti kamu tuh belajar memang otodidak, Pak, ya. Hah? Ya, belajar otodidaknya nih. Iya. Dari orang tua ya. Dari bapaknya. Siapa nama almarhum dulu, Pak? Bapak Ibrahim. Ibrahim ya. Kalau ibu aku orang Cirebon mas. Oh, Bapak orang Indah Dia campuran. campuran.
Nah, kira-kira apa Pak pesan-pesan kamu untuk yang hobi-hobi batu sekarang nih Pak? Ya yang penting kita tuh ini baiklah, batu ini kita beli dengan pemikiran kita dewek baiklah. Iya. Jangan terpengaruh sama pedagang, jangan terpengaruh sama apa. Kita kesenangan kita dewek beli. Iya. Kita beli dengan kesenangan kita dewek, dengan kemampuan kita dewek. Iya, jangan sampai ngutang-ngutang. Boleh aja barang itu. Yang mana aku adu bela. Yang penting hidup ini jangan nyingok ke bocok, nyingok ke bawah banyak lebih susah dari kita. Iya. Oke. Kalau untuk pedagang Pak, kira-kira apa Pak? Apa? Untuk pedagang-pedagang batu ini apa kira-kira? Yalah yang penting itu sama-sama semangat nih hidup. Berbagi apa? Semangat deh hidup pengalamannya. ini. Semangat hidup ini yang penting iman Tetap kita bertahan, bertahan, iman kita benar baik. Dagang batu ini benar nak jujur. Ya. Itu baik. Kita nak nyala si A si B dah, yang penting kita jujur. Itu deh hidup. Oke Pak. Jujur itu menang. Ya. Di mana tempat deh. Di mata Allah menang, di mata dunia juga kita menang. Terima kasih Pak. Kakek aku izin ngambil foto di Facebook itu beberapa yang pas kamu di luar negeri ya. Boleh. Untuk ilustrasinya. Terima kasih ya. Jadi teman-teman, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Pak Ahmad Ghani. Pak Ghani, Pak, kalau nama singkatnya Pak. Ya memang beliau ini sudah menekuni bisnis perbatuan dari tahun 70-an sampai tahun 2020. Berarti 50 tahun lebih. 40 tahun lebih. Iya, 40 tahun lebih. Jadi memang sudah banyak menikmati asam garam dan bukan cuma asam garam, manis pahit ini juga Pak. Iya, susah senang. Iya, susah senang. Senang. Berkeringat, menangis kadang ya. Iya, itulah. Kadang juga sempat ini Pak. Tempat trauma. Sempat trauma Hidup juga. inilah kehidupan ini kita. Tapi ternyata beliau ini tetap bisa bertahan. Semangatnya penting semangat kita. Semangat. Kayaknya layak memang disebut Raja Batu nih Pak. Ini semangat Raja Batu. Silakan tonton Pak di channel kita MN Fuadi DWB. Coba sebut. MN Fuadi DWB. DWB. Iya, selamat sukses Selamat sukses. untuk Bapak dan selamat sukses untuk YouTube kita. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mamat deh. Pak Mamat mana? Pak Mamat yang di sini. Ya, yang di pasar 16 itu. Oh, ya itu orang lama itu. Ulur kita. Lulur gitu ya. Ah. Kalau kamu dari tahun berapa mulai jual batu nih? Ay, baru sebulan 2 bulan nih lah. Iya ya. Dulu lah 5 tahun tapi sebelumnya. Iya, dulu lagi booming. Lagi tidak booming dah. Bukan kamu apa sering belanja sana macam mana kenal sama Kak Mamat? Kalau dulu sering belanja di Kak Mamat dulu gitu. Oh, dia tuh memang Bapaknya Bobby kan? iya, dia tuh memang iya. jual ini, jual partai besar ya dia. Apa? Jual partai besar dia. tuh. Apa? Jual partai besar emang dia. Ya jelas. Oh, Iya. ke luar negeri itu belanja ya. Iya, kadang ambil porokan mungkin. Nah, kalau dia keluar negeri itu kita tidak tahu. Iya. Masalahnya setahu kita kalau untuk jual batu permata di Nambang iyalah Kak Iya, Mamat. iya. Nah, Robi juga lagi. Anaknya itu bukan? Bukan, Robi. Robi BK. Coba. Oh, Robi itu adanya Ronald, bukan? Ada Robi itu. Robi itu dia Kaget orang lu dengan sikok-sikok. si ini, si Bentar, Dodi. aku ngomong dulu kaget. Itu baik setahu kita. Ngapa ada baik, weh? Sedangkan baik mana kalau Kalau kata baik itu oleh orang lama. Nah ini bos nih, bos bermata. Dah kalah. Kalau ketemu Kak Mamat salam ke be. Gitu ya, Dari boy. baik. Tapi dah kata utang boleh sama kamu ya? Aku dengan Kak Mamat, alhamdulillah tidak kata utang. Nak berutang kata dengan Kak Mamat. Rewangi jadi singgung macam Iya. rewangi. Nah, Kamu nih lah lama jual batu sini kak? Lah lama. Lah lama nih aneh? Lah lama nih. Tidak kan ada. Iya. Lah 20 tahun. benar. Bukan. Dah siapa duluan? Kamu sama Kak Mamat? Oh, nama Mamat. Mamat dari bapaknya. Oh tahun 50-an. Iya. Iya. Lah setahu kamu sama apa besarnya level kamu sama dia? Besar Mamat. Ini anak Dia orang lama bos. kan? Iya, Karena dia orang lama di Nambang. Gitu ya. Tapi pernah ini saling bertransaksi sama dia? Sering. Sering transaksi. Iya. Sekarang main di sini dia. Oh, man sini ya. Iya. Iya. Siapa nama itu aslinya? Nah, kurang tahu. Tahu aku Kak Mamat lah. Oh. Mamat tuh lah. Kak Jadi Mamat. dikenal sama Mama tuh lah ya. Papa kan. Papa. Iya, dari kamu tadi tahun berapa? 90-an. Kalau kamu? 2010. Kamu.
Oh, dia tahun 73 memang. Ya. Cuman kalau di Cindi ini yang paling masih bertahan kamu dulu lah ya. Ya. Kakek, besok-besok kamu lagi buat videonya. Kita cerita soal bisnis kamu ya. Kan masih ada leteng ini. Ada NRP-nya beda tahun sama lain. Oh dia dikit dari yang Kamu kenal sama ini Kang Maman? Kenal nih Han sudah lama. Dia tuh pemain lama dia di pasar ini. Lah kalau sama nama Dedi gitu. Dedi apa? Dedi Kerbusur kan Palilung sini. Oh, Dedi Kubus. Tahun berapa mulai jual batu di sini? Kalau aku dari tahun kalau hobi itu dari tahun 2000. Kalau jualan dari tahun 2010. Oh. Udah 10 tahun aku sini. Iya. Ada Pak Mamat itu lalu mutan kalau jual batu. Oh, ngomong apa deh? Lama dia tuh. Sering ngambil barang sama dia apa dulu? Dulu kan sampai sama dia. Bos dia tuh, bos besar. Permata. Iya, bos permata, aki, barang antik. Barang antik ya? Iya. Kuning-kuningan itu ya? Iya. Dari dia tuh orang India dia tuh. Bos. Ah gitu. Langsung beda apa? Biasa Ada- Pak. Ada siapa tapi kawan? itu. Ada kawan ya. Lanjut Pak. Biasa Pak. Hah? Ada Pak. Ini jualan kamu deh. Iya. Ini ngambil sama dia juga, tidak? Nah, kalau gitu Inilah kan sampai ke pengrajinnya dari di mana? Irian. Apa Lampung? Baca, Maturajo. Kalau itu batu apa itu? Hah? Itu batu apa? Macam-macam batu bahan pancawarna. Kiloan jual apa ikoan? Kalau nak kilo bisa, nak ikoan bisa. Iya bisa kan loh sekarang ini. Batangan bisa tak? Batangan bisa. Bisa kalau boleh. Masih di YouTube bos. Oh iya. Dari mana gitu Mas? Dari Jakarta Pak. No, dari Jakarta. Jauh-jauh ke Palembang ketemu sama abang ini. Iya, Jakarta di mana? Rawabening. Jakarta Timur Pak. Iya, apa? Rawamangun. Tidak, di dalam pasar Boti Jantung. Oh, Cijantung. Oh iya. Jadi sekarang nyari batu apa di sini? Khas. Nyari batu yang bagus-bagus Pak. Iya, yang nggak ada di Jakarta ya. Yang ada di Jakarta. Nah, siapa namanya kita Bang? Ari Pak. Ari. Bang nanti nonton channel kita Bang. MN Puadi DWP coba. MN Puadi MMOAD DWP. BBP. DWP. DWP. Wah, Sip, sih. mantap. Wah, Sip, ya. mantap. MN Puadi DWP. MN Puadi BBP. DWP. BBP. BBP. Batu memang dulu tidak begitu disukai banyak orang. Tapi kemudian pernah mengalami masa boomingnya dan beberapa waktu kemudian bisnis perbatuan mengalami kerusuhan dan penurunan omset penjualan. Ini paling tidak memberikan gambaran bahwa hidup itu harus kita lalui dengan berjuang. Para pedagang batu, para pengrajin, dan mereka yang menggeluti bisnis perbatuan telah merasakan ini. Bertahan ketika belum disukai orang, tetap berjuang ketika mengalami masa jaya dan booming, dan juga masih bertahan ketika bisnis mulai melesu. Mudah-mudahan ke depan bisnis perbatuan akan hidup dan menggeliat kembali. Ini era Cinde yang belum pernah menjadi pusat batu sepi. Kita berharap bisnis batu akan menggeliat kembali dan denyut-denyut perekonomian akan tumbuh dan selalu berkembang. Semoga.